Transparan, bawa ke polsek aja udah kalau dia transparan. Jadi lu, saya bilang ini kesempatan hukum ke polsek. Kalau lu yang tahu punya lu tidak transparan, bawa ke polsek aja tak. Saya udah capek urusan lagi ini. Ada gunanya kamu bilang teman-teman. Saya udah capek, kalau saya betul-betul tidak transparan, saya udah capek semua. Siapa nggak tahu? Dan lu nggak tahu. Yang tahu siapa? Yang lu tahu siapa? Lu ngomong dong. Kita udah pasti tahu. Kenzo itu. Bisa kamu pancing nggak mereka? Satu hal yang pancing aja. Satu hal yang nggak mungkin ya. Kalau kamu niat baik bisa kamu pancing. Ya, pancing aja. Baik. Sudah bertahun-tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Pura-pura masuk Islam hanya untuk menghujat agama Islam, hanya untuk mencaci maki agama Islam. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu calo Buddha, bahwa Rasulullah masuk ini itunya ke lubang dubur. Jadi seperti inilah mereka itu mencaci maki agama Islam. Jadi mereka ini pura-pura mualaf hanya untuk mencari kelemahan orang Islam, hanya untuk membongkar rahasia orang Islam. Karena mereka berpikirnya kita itu menyembunyikan sesuatu. Orang Islam tidak pernah menyembunyikan apa-apa. Jadi mereka ini masuk ke dalam Islam mencaci maki agama Islam. Mereka ini penghujat agama Islam. Kalau kita balas, mereka mengatakan Islam itu radikal. Islam itu tidak toleransi. Jadi kita itu merasa asing tinggal di negeri kita sendiri. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan selanjutnya. Sudah dikasih tahu ulang-ulang. Gak usah. Kemarin dibanting bisa. Ini kalau ribuan orang yang datang lebih parah lagi. Iya, makanya kita Iya. Ini umat ini umat. Terus dia ngomong balik kena kopes saya kok kan? Hah? Pertama saya datang, saya kasih kesempatan dia, saya sendiri datang. Saya pernah datang ke sini, saya kasih kesempatan sampai telepon. Pacar itu Islam loh. Terus dia pura-pura mualaf kan? Dia pura-pura mualaf untuk menjatuhkan Islam. Jujur betul? Terus sudah syahadat. Betul. Memang dia dulu, Iya, memang dia. sudah syahadat. Iya. Habis itu dia ke rumah, mohon maaf, rumah Kristen? Muslim. Pak, ngapain Pak di video-video lah? Oh ya enggak, ini buat bukti kok, buat bukti. Dokumentasi aja. Buat bukti. Karena abang ini sudah sering. Saya di pertama, mungkin abang lupa sama saya. Abang sama teman Khalifah Malik kan. Ada videonya. Ini kan gini. Iya. Bukan, dia ini cuma nyambung lidah. Berdua kalau gitu. Temennya yang ngomong, dia nyambung lidah gitu loh Pak. Nah, Lebih baik Bapak diperdengarkan dulu aja. ya, diperkenalkan dulu aja gini. Begini, saya pertama-tama mohon maaf. Dengan Pak Sofyan. Saya sudah dipanggil. Jadi penghujat agama Islam itu memang sudah dibentuk. Itu ada kelompoknya, ada timnya. Contoh seperti Saifuddin Ibrahim. Itu kan ada timnya itu, ada donaturnya. Yang di Medan itu Simamora, itu ada donaturnya. Jadi penghujat agama Islam ini ada donaturnya nih. Kemudian di sini mereka ini ada punya tim pemurtatan, memurtadkan umat muslim. Kemudian di sini ada sales agama Kristen. Sales agama Kristen ini hampir mirip sama misionaris Kristen, tapi bukan misionaris Kristen. Di sini khusus sales agama. Jadi sales agama ini mendatangin orang dari rumah ke rumah. Itu rumah umat muslim. Ditantangin rumah ke rumah, ditawarkan agama mereka untuk kita masuk ke agama Kristen ini. Jadi sekarang ini kayak manapun caranya orang Islam ini katanya harus dimurtadkan. Karena kalau tidak di akhir di 2027 mungkin jumlah Kristen nggak ada lagi di sini. Hanya tinggal 2% lagi. Karena kan sekarang jumlah Kristen hanya tinggal 7,47%. Jadi kita dengarkan dulu. Iya Pak. Saya Junadia. Iya, Pak. Diam. Ini Pak Jika. Saya izin ya. Saya betul-betul minta maaf. Saya kepala rumah tangga. Tapi terus terang ini kelakuannya anak. Saya sama sekali tidak tahu kelakuannya. Dia tinggal di bawah. Nah, ini memang terus terang anak ini tidak ada kerjaan. Dia tiap hari mau apa di kamar saya juga nggak tahu apa yang dilakukan. Jadi inilah saya minta maaf. Jadi adanya saya hari ini ketemu Bapak. Terima kasih Bapak. Saya akan kontrol dan dia macam lagi saya usir Pak. Komitmen saya kan Pak, saya usir. Saya akan usir ini anak kalau macam-macam di rumah ini dia tidak lagi kepala rumah tangga di sini. Saya malu sekali paling apalagi siapa di sini tahu semua Pak. Saya nggak tahu saya kaget apa ya ada kejadian apa ya begitu. Jadi sekali lagi saya baru pertama kali Bapak ngomong bahwa istilahnya kan sudah 2 kali Pak. Iya. Kalau kau lagi sekali lagi Izin Pak. saya usir you ya. Muti semua saya usir you. Lihat mata gua. Kau ini tidak ada kerjaan. Apa sih gunanya kau kerja gitu? Izin Pak. Izin ya. Kalau seperti ini kan yang malu orang tua dia. Mungkin orang tuanya berpikir seperti ini. Kita ini minoritas tapi kita itu selalu menindas mayoritas. Kita ini minoritas tapi kita tidak tahu diri. Jadi
minoritas ini kan selalu mengatakan seperti ini. Mayoritas itu tidak adil terhadap minoritas. Tapi kan minoritasnya selama ini tidak sadar diri. Kenapa tidak sadar diri? Mereka yang selalu menghujat agama Islam, mencaci maki agama Islam. Giliran kita belas omongannya agak ngegas sedikit, agak keras, agak lantang. Mereka mengatakan kita itu radikal dan tidak toleransi. Nah, jadi saya punya teman orang Kristen, dia mengatakan seperti ini, saya satu kantor sama dia. Bang, apa sih yang disembunyikan orang Islam di dalam masjid dan di Al-Quran itu? Saya bilang kami tidak pernah menyembunyikan apa-apa. Sampai di situ dia sampai mungkin udah beberapa bulan inilah baru berhenti. Dari dulu dia sering ke pinggir-pinggir masjid sampai dia itu hafal azan, hafal doa buka puasa. Jadi surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas dia hafal. Kemudian saya tanya, kamu percaya sama agama Islam? Saya percaya bang, katanya. Kenapa nggak mualaf aja? Kalau saya mualaf, saya diusir oleh keluarga saya dihapuskan dari daftar warisan, saya tidak dianggap lagi anaknya, saya dicoret dari keluarga besar saya. Ya kan saya nggak bisa ngomong-ngomong apa lagi, saya hanya bisa diam. Saya bilang bersabar aja lah, pasti ada jalannya. Tidak mungkin saya paksa dia untuk masuk Islam. Karena di Islam itu bukan agama pemaksaan. Kalau ada agama pemaksaan berarti itu agama pemilu. Karena pemaksaan itu yang penting banyak pengikutnya, bukan menunjukkan kebenarannya. Jadi mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.